Zaman sudah modern. Semua akses informasi mudah didapatkan lewat genggaman tangan. Ya, dengan gadget, semua informasi bisa diakses hanya dengan duduk atau rebahan tanpa perlu mengeluarkan tenaga. Jika seseorang ingin belajar memasak, mencoba resep makanan baru, memperbaiki alat, atau membuat kerajinan tangan, bisa belajar melalui media sosial yang ada. Namun, apakah hal itu juga berlaku dengan ilmu agama? Tentu banyak alasan kenapa kita tidak bisa hanya mengandalkan ngaji lewat media sosial. Seperti yang kita tahu, ulama terdahulu jika hendak belajar suatu ilmu, aturannya cukup serius. Barangkali lebih serius dari yang tampak sekarang. Pada titik-titik tertentu, ilmu agama itu perlakuannya seperti terah keluarga, atau mungkin hampir sama seperti warisan. Didapat dari seorang guru, diberikan kepada murid, murid kemudian mentransfer ke muridnya lagi. Begitu seterusnya. Istilah yang kita kenal sanad sebagai jalur transmisi. Maaf kawan, di antara perhatian dan usaha para ulama dalam menjaga sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan bepergian atau rihlah, melakukan perjalanan untuk mengumpulkan hadis. Mereka mengerahkan segala daya dan upaya untuk mengumpulkan hadis dan sanad-sanadnya hingga bepergian yang menempuh jarak sangat jauh dengan tingkat kesulitan sedemikian besar. Rihlah ini sudah menjadi tradisi mereka dalam menuntut ilmu dan memiliki pengaruh sangat besar dalam penyebaran hadis Nabi SAW serta memperbanyak jalur periwayatannya. Ada hadis yang disebutkan dalam Sunan Abu Daud dan hadisnya sahih dari Katsir bin Qais. Ia berkata, "Aku pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus. Lalu datang seorang pria yang lantas berkata, 'Wahai Abu Ad-Darda, aku sungguh mendatangi dari kota Rasul SAW, yakni Madinah Nabawiyah, karena ada suatu hadis yang telah sampai padaku, di mana engkau yang meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Aku datang untuk maksud mendapatkan hadis tersebut.'" Subhanallah. Lihatlah, hanya demi mendengar satu hadis saja, orang yang disebutkan dalam hadis tadi rela menempuh perjalanan dari Madinah menuju ke Damaskus di Syam. Ini bukan jarak yang dekat loh. Ini ditempuh dengan bersafar. Ya, ilmu itu didatangi, bukan ditunggu. Melanjutkan hadis tadi, Abu Darda lantas berkata, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga." Ini adalah salah satu keutamaan dari menuntut ilmu, bahwa dengan ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Menempuh jalan untuk mencari ilmu ada dua makna. Bisa jadi benar-benar ia ke majelis ilmu dengan menempuh atau lewati jalan. Bisa jadi juga maknanya adalah hissi, yaitu ia lakukan cara apapun untuk meraih ilmu. Bisa dengan hadir, duduk, mendengar, menghafal, mencatat, sampai ia menguatkannya dengan banyak mengulang hingga menyebarkan ilmu tadi pada yang lain. Tentu saja ia mencari ilmu ini atas dasar ikhlas, karena setiap ibadah yang didasari ikhlas itulah yang mendapatkan balasan. Jika ilmu agama dicari hanya untuk meraih dunia, dapat kedudukan mulia, atau dapat gelar, maka tentu tidak mendapatkan balasan seperti disebut dalam hadis. Sementara yang dimaksudkan akan dimudahkan jalan menuju surga adalah ia diberi taufik di dunia untuk beramal soleh, sehingga dengan amalan itu ia bisa masuk surga, atau ia dimudahkan jalan di akhirat untuk masuk ke surga. Demikian keterangan dari Al-Munawi dalam Faidul Qadir. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب.
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين